البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala. Dari nomor keberapa kah? Kenapa Anda melompat alamatnya? Tayyib, masalah hadis yang ke-10 berarti ya. Tayyib. Al-hadisul ashir an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu an yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar kalian itu harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, atau Allah itu, kalau kalian tidak mau melakukan itu, hampir-hampir Allah itu akan mengirimkan kepada kalian suatu hukuman dari sisinya. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, kemudian doa kalian tidak dikabulkan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebenarnya hadis ini sanadnya dhaif, tetapi kalau kita kumpulkan dengan apa saja yang ada di dalam bab ini maka boleh dihasankan. Tapi bukan hasan li dzatih. Hasan apa bi syawahidih. Maka hadis ini seperti pembahasan yang lain, perintah untuk melakukan perintah kepada yang ma'ruf dan perintah untuk memerintahkan manusia kepada dari melarang manusia dari yang mungkar. Di sini sampai Rasulullah SAW bersumpah, padahal Rasulullah tidak diminta. Ini menunjukkan seperti ucapan Ibnu Hajar, apa itu? Jawazul halif min ghairi istihlaf li taukidil kalam. Boleh kita itu bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Untuk apa? Untuk memperkuat ucapan. Ini untuk menjelaskan keterkaitan antara hadis ini dengan hadis yang lain yang Rasulullah mencela. Yang Rasulullah menyebutkan nanti ada sekelompok umat setelah zaman salaf, mereka itu apa? Wa yahlifun wa la yustahlafun. Mereka bersumpah padahal tidak diminta sumpah. Ini polanya pola celaan. Yang dimaksudkan bagaimana? Yaitu dikarenakan dia terlalu sering berdusta, akhirnya agar ucapannya dipercaya dia harus banyak bersumpah. Bukan menunjukkan dia itu baik, tetapi menunjukkan betapa hinanya dia. Sudah terlalu sering terlalu sering dusta sehingga harus pakai sumpah-sumpah. Adapun untuk hadis ini, pembahasan ini, yaitu boleh seseorang itu bersumpah walaupun tidak diminta, tapi untuk apa? Untuk menguatkan ucapan yang benar. Rasulullah ucapannya benar, sabdanya benar. Baik. Dan di sini polanya adalah apa? Menggunakan taukid yang banyak. Tadi yang pertama dengan sumpah, yang kedua dengan apa? Lamul qasam, jawaban. La ta'mur. Ini adalah penguat yang kedua. Penguat yang ketiga adalah nunut taukid as-saqilah. Penguat yang 2 kali lipat menjadi 4 penguat. Jadi betul-betul perintah ini adalah perintah yang sangat besar. La ta'muruna bil ma'ruf. Perintahkan kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan betul-betul hendaknya kalian melarang dari kemungkaran. Dan ma'ruf yang paling besar adalah tauhid. Makanya itu yang paling banyak diajarkan, ditekankan dari awal sampai akhir. Dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Makanya itu yang paling sering untuk diperingatkan. Karena begitu seseorang masuk kepada kesyirikan, maka amalannya akan gugur sesuai dengan kadarnya. Makanya kita berusaha untuk apa? Untuk menyebarkan buku-buku, juga daras-daras tentang masalah tauhid dan sebagainya. Dan karena selama ini memang penghalang untuk waktu dan segalanya, buku khusus yang membahas tauhid, maksudnya tauhid uluhiyah yang berbahasa kita itu belum, tapi sekarang sedang proses dicetak. Kalau yang bahasa Arab alhamdulillah sudah banyak. Tapi yang bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini yang perlu diperbanyak lagi. Ini sedang proses insyaallah. Baik. Kemudian kalau tidak demikian berarti apa? Hampir-hampir Allah itu akan mengirim, yaitu menunjukkan ini sangat dekat. Akan apa? Akan hukuman yang datang dari Allah kalau para hamba tidak ada yang mau lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Hukuman boleh jadi berupa bencana alam, boleh jadi juga berupa bencana kejiwaan. Makin banyak orang yang hatinya meranggas, padahal lagu-lagu penghibur jiwa sudah banyak. Makin banyak orang yang hatinya itu kering, padahal apa? Minuman yang menghibur jiwa juga banyak. Tapi kenapa hati itu kering? Kenapa banyak orang yang akhirnya bunuh diri dan seterusnya? Itu adalah hukuman yang bersifat kejiwaan. Dan hukuman itu lebih keras daripada apa? Sekedar bencana alam. Belum lagi hukuman berupa berbagai macam penyakit yang membuat pening,
Demikian pula apa? Badan yang semakin melemah dibandingkan dengan nenek-nenek kita yang dulu, kakek kita yang dulu, yang teknologinya tidak sehebat sekarang. Badan kita jauh lebih lemah dari badan mereka. Apa rahasianya? Pembahasannya bukan hanya masalah itu. Bukan hanya masalah apa? Masalah teknologi. Tetapi masalah apa? Masalah kemurnian hati, masalah akhlak yang baik, juga masalah agama yang lurus dan seterusnya. Ini dari sisi apa? Dari sisi keumuman. Makin banyak bencana yang bermacam-macam yang kita tidak menyadari itu. Sebabnya apa? Karena orang semakin tidak ambil kisah dengan kepedulian kepada agamanya. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini iqaban minhu, hukuman yang datang dari Allah. Kalau hukuman itu datang dari Allah, maka pasti dia hukuman yang adil, pasti dia hukuman yang tepat pada tempatnya. Maka tidak ada alasan untuk ketika datang bencana itu kemudian kita menanyakan, ya Allah, kenapalah hukumannya sekeras ini? Saya kan tidak banyak dosa. Oh, dari mana kita tahu? Tapi kita hendaknya baik sangka kepada Allah dan kita buruk sangka pada diri kita sendiri. Masih banyak faktor-faktor yang belum ditunaikan. Masih banyak hak-hak Allah yang belum ditunaikan, hak sebagian makhluk yang belum dikerjakan, dan masih banyak dosa yang dilanggar barangkali, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dari sisi yang lain, kalau hukuman itu datang dari Allah, dia pasti itu apa? Pasti membawa hikmah yang besar. Adapun kalau hukuman itu datang dari makhluk, maka seringkali dia tidak adil. Kesalahan sedikit, ternyata samannya terlalu besar. Kesalahannya kecil, ternyata apa? Di penjaranya terlalu berlebihan. Sementara orang yang lain kesalahan lebih besar ternyata tidak diapa-apakan. Itu kalau undang-undang itu di tangan makhluk, hasilnya tentu tidak akan adil. Ketimpangan itu selalu ada. Tapi manakala dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan itu kepada Allah, hukuman itu dari Allah, maka pasti itu hukuman yang adil. Summa tad'una, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, ternyata doa kalian tidak dikabulkan. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Manakala seruan Allah yang ada di Al-Quran itu tidak lagi diambil kisah, tidak lagi diambil berat. Demikian pula seruan-seruan Rasul juga disia-siakan. Demikian pula seruan para malaikat yang di hati kita. Di hati kita ada malaikat yang menyerukan kepada kebaikan, itu pun tidak lagi dipedulikan. Astagfirullah. Maka boleh jadi hal itu menyebabkan ketika kita berseru dan minta tolong, kita pun tidak lagi diambil kisah, tidak lagi dipedulikan, tidak lagi seruan kita ini didengar, karena balasan itu sesuai dengan amalan. Tayyib. Kemudian fala yustajabu lakum, harusnya apa? Tad'unahu. Kemudian apa? Fala yastajibu lakum. Harusnya demikian kalau dari sisi bahasa Arab. Kalian berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan doa kalian. Tetapi sekarang dia dibuat apa? Dibuat fi'il mudhari'nya itu mughayyarus shighah. Polanya berubah jadi fa'il yang fa'ilnya itu disembunyikan. Ini untuk pengagungan kepada Allah. Assalamualaikum. Manakala tidak dikabulkannya doa itu adalah suatu kejelekan, sementara kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, maka polanya sekarang adalah apa? Kalau untuk orang mutaakhirin mabni lil majhul, nggak disebutkan siapa pelakunya, fala yustajab. Padahal kalau mengikuti pola sebelumnya harusnya apa? Fala yastajibu. Ini untuk bentuknya adab kepada Allah Ta'ala. Untuk masalah yang jelek kita tidak menisbatkan kepada Allah, walaupun semuanya adalah datang dari Allah. Ini dalam masalah adab. Dan dalilnya banyak dan telah kita sebutkan itu dalil-dalil dari Al-Quran. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.